2. Matius 22 ayat yang ke-38. Mari kita baca bersama-sama. Matius 22 ayat 38 dikatakan begini. Perkataan ini ditulis dengan tinta merah dalam Alkitab, itu artinya bahwa ini perkataan Tuhan Yesus secara langsung. Dia berkata begini. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya ulangi ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apakah hukum itu? Dikatakan ayat 37, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi dengan segala apa yang ada dalam hidup kita ini, maka Tuhan perintahkan, kasihlah. Siapa yang kita kasih? Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan seluruh keberadaanmu. Dan itulah hukum yang utama dan yang pertama. Saudara, begini, saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan penetrasi, mendapatkan tekanan dalam ayat ini. Yang penting adalah dalam hidup saya, sepertinya firman ini berbicara seperti demikian. Inilah hukum yang utama dan yang pertama. Kalau hukum itu yang utama dikatakan Tuhan, artinya hukum itu harus yang pertama kita lakukan. Kalau yang utama itu tidak menjadi yang pertama dalam hidup kita, maka kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya ulangi ya. Kenapa Tuhan katakan ini adalah hukum yang utama dan yang pertama? Karena kalau ini hukum kasih ini tidak menjadi yang utama, mengasihi Tuhan itu tidak menjadi yang utama dan yang pertama dalam hidup kita, menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita, maka kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena keinginan Tuhan adalah seperti yang dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap keberadaanmu semua ini, tubuh jiwa rohmu, menjadi yang utama dan yang pertama. Yang utama dalam hidupmu itu di dunia ini adalah ini, hukum ini yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau kita sesuai dengan yang utama, kita kerjakan menjadi yang pertama dalam hidup kita, prioritas. Segala sesuatu aku lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Aku lakukan dengan segenap hatiku, Paulus berkata. Maka Tuhan itu menjadi yang utama ini. Saya yakin dan percaya. Dengan cara apapun kita meninggal. Saya ulangi, dengan cara apapun kita meninggal. Mungkin sakit berkepanjangan. Mungkin kecelakaan pesawat udara. Itu hanya cara-cara saja. Kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Atau sedang sehat, lalu kita sedang tidur, lalu kita terlelap, lalu kita bablas tidur. Selama-lamanya di dunia ini. Itu hanya caranya saja. Tetapi yang paling penting di hadapan Tuhan adalah apakah yang pertama, yang utama itu dikerjakan bagi orang percaya yang sudah dipanggil. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Artinya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saya bekerja, kerja saya itu untuk Tuhan, bukan hanya cari duit dan lain sebagainya, bukan kejar pangkat. Karena kalau sampai ujungnya kita baru tahu. Dari muda kita kejar terus sampai begitu kita usia sudah mulai pensiun, kita mulai sadar. Iya, yang saya kejar itu ternyata segini aja ya. Kekayaan yang saya kumpulkan ternyata cuma segini aja. Berapa rumah yang saya ingin punyai, berapa mobil terbaru yang harus ada di garasi saya. Ternyata setelah kita miliki semua gini-gini aja ya, dan kita tetap merasa kurang. Tapi kita akan terpuaskan dari haus kita kalau kita berkenan dan sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu jadikan Tuhan Yesus itu menjadi yang utama. Yang berarti katakan amin. Karena Tuhan katakan barang siapa dia minum dengan air ini, dikatakan kepada wanita di sumur,
yang istrinya nggak hitung, suaminya nggak kehitung. Dia katakan apa? Kalau engkau minum air ini, engkau akan haus kembali. Tetapi kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Artinya hidupmu akan terpuaskan. Hari ini engkau ganti suami ini, ganti suami ini, ganti suami ini, ganti suami ini. Dan sekarang suamimu yang ada di rumah itu pun juga bukan suamimu. Tuhan Yesus katakan gitu di sumur, betul? Di dalam kitab kita bisa baca. Pernikahan berapa kali pun tidak akan memuaskan. Tapi yang memuaskan adalah air yang berasal dari Tuhan Yesus, yaitu air hidup itu. Yang mari dikatakan, saudara, mari kita melepaskan besok, memakamkan tubuh ini. Ibu Tio ini adalah jenazah. Ya, sekarang dia sesungguhnya sudah ada di surga, Firdaus. Dan kita sedang merawat jenazah ini. Saya punya pengalaman ya, agak konfidensial ya. Saya suatu hari seorang ibu untuk meminta dimakamkan suaminya. Kalau suaminya ini bukan hanya seorang muslim, tapi dia juga garis keras. Lalu ketika dia meninggal, tapi semua orang tidak tahu, ternyata istrinya yang begitu setia kepada Tuhan itu menuntun dia dalam doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan suaminya hari itu berdoa menerima Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Setelah itu meninggal dari sakitnya. Tidak ada tetangganya, nggak ada perkumpulannya yang membuat dia menjadi keras. Itu yang tahu. Yang tahu hanya istri dan anak perempuannya. Lalu ketika meninggal, ini yang jadi masalah. Karena kami dari gereja datang semua, datang dengan full team untuk memakamkan, karena diminta oleh istrinya. Dia sudah Kristen Pak, sekalipun belum dibaptis, tapi dia sudah berdoa bersama saya dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Roma 10 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Demikian pula yang terjadi atas Bapak ini. Saudara, begitu kami datang, waduh, itu pasukan sudah banyak banget yang ingin memandikan. Saudara, istri bingung, Pak, ini harus bagaimana Pak Pendeta? Ini harus bagaimana? Harus cara apa dia dimakamkan? Saya bilang, mau cara apapun, mau di pesawat meledak, hilang jenazahnya, itu nggak masalah. Yang utama adalah ketika dia berhenti di dunia ini, dia memulai di surga. Demikian Bapak ini. Biarkan mereka merawat tubuhnya. Biarkan dia memandikan. Biarkan dia dengan penghormatan digotong rame-rame ke makam. Nggak masalah. Kita melihat saja. Tapi yang terpenting tugas kita sudah dilakukan sebagai istri. Apa? Mengajak dia untuk bersama-sama mewarisi kerajaan surga dengan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Demikianlah Bapak dan Ibu Tio Marpao. Bapak dan Ibu Marpao. Dalam hal ini sekarang adalah Ibu Tio di hadapan saya. Mereka akan menyala-nyala kalau berbicara tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka akan paksakan dengan cara, saya nggak ngerti kalau di rumah seperti apa ya, untuk semua anak-anak itu takut akan Tuhan. Betul ya? Dirasakan nggak? Ini sama. Disuruh baca Alkitab nggak? Kalian? Anggi? Dia pergi harus takut. Kelihatannya membosankan ya, dipaksa-paksa ya. Tapi itu kenapa dia memaksa? Karena dia sudah mengalami. Akhir dari semuanya adalah Yesus itu harus menjadi yang terutama. Mengasihi Tuhan itu harus menjadi yang utama. Dan yang pertama, artinya prioritas untuk kita kerjakan